Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Karyadi, NPM 721. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya mengenai materi tentang mampu membuat produk usaha. Pengertian produk. Produk secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari pendapat lain. Ada yang mengatakan bahwa pengertian produk adalah substansi diproduksi oleh pihak produsen terus tawarkan kepada pasar agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Pengertian perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah proses penentuan visi, misi dan tujuan, strategi kebijakan, aturan, program dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha tertentu. Adapun tujuan perencanaan usaha sebagai rencana aksi. Perencana usaha bertujuan untuk membantu proses pengambilan tindakan bisnis dengan berbagi masalah keseluruhan ke dalam masalah-masalahnya lebih kecil dan telah dikelompokkan sehingga tidak terlalu rumit. Kedua, sebagai peta jalan atau roadmap. Sebuah usaha diharapkan bergerak ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan itu, tentunya ada jalan yang harus dilalui. Dan yang ketiga, sebagai alat penjualan. Perencanaan usaha bertujuan menjadi alat penjualan atau sales dengan cara meyakinkan investor untuk menempatkan investasinya pada usaha atau bisnis yang dilakukan. Jenis perencanaan usaha. Yang pertama, perencanaan pendirian bisnis. Jenis ini merupakan perencanaan pendirian usaha yang baru mulai dari nol, di mana sebelumnya perusahaan itu tidak ada. Yang kedua, perencanaan kembali. Jenis perencanaan ini dilakukan ketika perhitungan dan analisis studi kelayakan atau feasibility study. Perusahaan dinilai kurang efektif dan kurang efisien, baik dalam hal produksi maupun kegiatan manajemen. Yang ketiga, perencanaan pengembangan bisnis. Jenis perencanaan ini biasanya dilakukan oleh bisnis yang telah memiliki pasar yang besar dan luas, yang mendorong meningkatnya permintaan produk. Adapun tahap perencanaan usaha. Yang pertama, melakukan analisis pasar. Pertama-tama, pelaku usaha harus melakukan analisis pasar untuk mempelajari berbagai masalah yang ada di pasar dan dalam bidang usahanya. Yang kedua, menghitung sarana dan biaya produksi. Setelah melakukan analisis pasar, pelaku usaha perlu memperhatikan internalnya, yaitu kemampuan produksi. Yang ketiga, menghitung pendapatan. Kemudian hitung pendapatan yang masuk dari penjualan produk atau layanan untuk dijadikan sebagai acuan bagi tahap selanjutnya. Yang keempat, menghitung hasil usaha. Hasil usaha ini dapat dihitung setelah pendapatan dan biaya diketahui totalnya. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya produksi, maka usaha dianggap untung. Jika terjadi sebaliknya, maka usaha dianggap rugi. Komponen perencanaan usaha. Perencanaan usaha atau bisnis juga memiliki berbagai komponen. Berikut rincian komponen yang harus ada dalam perencanaan usaha. Ringkasan perencanaan usaha atau bisnis. Yang pertama, deskripsi bisnis. Yang kedua, deskripsi produk atau layanan. Yang ketiga, pernyataan misi. Yang keempat, pemimpinan dan struktur organisasi. Yang kelima, analisis pasar. Yang keenam, analisis SWOT atau kekuatan
kelemahan, peluang, dan tantangan. Yang ke-7 rencana pemasaran. Yang ke-8 proyeksi keuangan. Yang ke-9 analisis arus kas. Yang ke-10 staffing. Yang terakhir yaitu operasional. Itu saja serangkuman saya pada materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.